Halo Bro Files, kembali lagi di Jaksu Film. Bagaimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Baik, di kesempatan kali ini, saya akan merangkum alur cerita dari film Survival Island yang rilis pada tahun 2005. Film ini akan bercerita tentang seorang wanita bernama Fanny yang tersesat di sebuah pulau bersama suami dan pelayannya. Hal ini menjadi sebuah permasalahan ketika suami Pani mencurigai Pani telah bercocok tanam bersama pelayannya itu. Tanpa basa-basi, kita langsung saja gasken ke alur filmnya. Semua ini berawal dengan terdamparnya Pani di sebuah pulau. Setelah itu, kita diperlihatkan adegan flashback ke belakang sebelum terjadinya kecelakaan itu. Pani dan suaminya Jack awalnya akan melakukan liburan bersama kedua temannya untuk sebuah pelayaran dan bulan madu. Dengan dilayani oleh dua pelayan bernama Pepe dan Manuel. Ketika sedang berkemas, tiba-tiba Manuel dilabrak oleh seorang wanita bernama Maria. Karena emosi, Manuel refleks menampar Maria, dan Maria menjadi dendam kepada Manuel hingga melakukan sebuah ritual. Ya, mirip santet-santet gitu sih, untuk media berbalas dendam kepada si Manuel. Di malam hari, Manuel menjadi bahan perbincangan Jack dan kawan-kawannya. Manuel agak sedikit kesal dengan tingkah Jack yang mentang-mentang orang kaya gitu, bisa berbuat seenaknya. Saat waktunya istirahat, Manuel sedikit terganggu dan terangsang karena mendengar Jack dan Fanny sedang berbulan madu di kamar sebelah. Keesokan harinya, sifat Jack sangat mengesalkan Manuel yang harus selalu melayani dengan cepat dan terstruktur. Manuel tidak suka dengan situasi seperti itu, hingga Manuel tidak sengaja melemparkan sebuah lap ke kompor yang nyala hingga terjadinya sebuah kebakaran besar. Dan para penumpang akhirnya dievakuasi menggunakan sekoci. Belum beberapa mil melaju, tiba-tiba ada ombak besar yang membuat kecelakaan terjadi, dan itu selalu menjadi bayang-bayang Fanny saat tersesat di sebuah pulau. Beberapa menit kemudian, Fanny dikejutkan dengan kapten kapal yang terombang-ambing di pantai. Saat terdampar, datanglah Manuel yang berusaha menolong kapten kapal tersebut. Tapi sudah terlambat, karena kapten kapal tersebut sudah tewas. Fanny terus bersedih dan selalu memikirkan keadaan suaminya Jack. Beberapa hari terus berlalu. Fanny dan Manuel berusaha untuk bertahan hidup nih, dengan mencari makanan dan membangun sebuah pondok sederhana yang terbuat dari bahan seadanya. Manuel terlihat suka kepada Fanny, tapi Fanny selalu tidak menyadarinya. Di siang hari, Manuel berenang di pantai bersama Fanny, dan Fanny menanyakan soal Maria. Maria ternyata adalah wanita yang sedang hamil, dan selalu meminta pertanggungjawaban kepada si Manuel. Jelaslah Manuel ini menolaknya, toh itu anak siapa kan ya? Tapi saat Manuel menanyakan tentang kehidupan Fanny, Fanny malah marah dan tidak terima atas perkataan Manuel yang selalu mengejek suaminya si Jack. Keesokan harinya, Manuel bergegas untuk mencari makanan, dan setelah mendapatkan satu lobster, tak sengaja Manuel bertemu dengan Jack yang kondisinya sangat tidak baik. Manuel membawanya ke pulau dan mempertemukannya dengan Fanny. Fanny sangat gembira karena keadaan suaminya ternyata baik-baik saja. Tapi Jack selalu cemburu karena Fanny sangat dekat dengan Manuel. Jack juga selalu menuduh Fanny bahwa Fanny telah berselingkuh dengan Manuel saat dirinya belum ditemukan. Jelas di sini Fanny marah atas tuduhan Jack yang seenaknya, karena Fanny ini bukan cewek murahan ya ceritanya. Setelah itu Manuel pergi bersama Fanny untuk mencari lobster.
Saat akan menyantapnya, Jack terus menghina Manuel hingga terjadi sebuah cekcok yang membuat Jack memutuskan untuk mencari makan sendiri dan membuat pondok sendiri. Jack selalu gagal untuk mencari makanan karena tidak adanya kacamata renang. Karena lapar, Pani terpaksa menerima tawaran Manuel untuk memakan ikan. Ketika Jack pulang, Jack hanya mendapatkan 3 ikan yang sangat kecil dan itu juga ikan beracun. Saat akan membakar, tercium bau ikan. Jack terus mengatakan jika Pani tidak menghargai usahanya. Beberapa hari kemudian, Jack memanfaatkan bulu babi untuk menjadi makanan. Sedang asik-asiknya makan, Jack melihat Manuel sedang membakar ikan menggunakan api miliknya. Jelas, Jack sangat marah dan langsung berkelahi bersama Manuel. Keesokan harinya, saat Manuel sedang tidur, Jack mencuri kacamatanya untuk mencari ikan. Manuel marah sekali dan berambisi untuk membunuh si Jack. Tapi Pani berusaha untuk menghentikannya. Bukannya emosi turun, tapi malah birahi yang naik. Manuel pun bercocok tanam di pantai bersama Pani. Beberapa jam kemudian, Jack akhirnya datang membawakan ikan yang sangat besar. Tapi di sini Jack curiga jika Pani telah dicocok tanami oleh Manuel karena reaksi Manuel biasa saja saat Jack mencuri kacamatanya. Padahal si Pani berusaha untuk melindungi Jack. Karena tidak kuat menahan rasa cemburu, Jack pun menyeret Pani kepada Manuel. Disinilah Jack mengalami perubahan yang sangat pesat karena rasa cemburu. Jack membuat kacamatanya sendiri dan Jack terlihat seperti seorang psikopat ya, sedangkan Manuel dan Pani terus bermesraan di depan Jack, hingga Pani sudah berani bercocok tanam dengan Manuel di depan suaminya sendiri. Beberapa minggu kemudian, Jack diberi keberuntungan dengan menemukan sebuah sekoci yang masih bisa untuk diperbaiki. Pani dan Manuel sangat terkejut melihatnya dan berusaha untuk membantu Jack memperbaikinya. Tapi Jack menolak mentah-mentah tawaran dari Pani dan Manuel. Hari demi hari terus dilewati oleh Jack untuk memperbaiki kapalnya. Di malam hari, dengan sangat emosi, Pani bercocok tanam bersama Manuel di depan Jack. Keesokan harinya, saat Manuel akan mempersiapkan sarapan, Manuel melihat Jack pergi ke dalam laut. Hal ini dijadikan kesempatan untuk mencuri kapalnya itu. Manuel dan Pani langsung bersiap-siap dan langsung pergi dari tempat itu. Jack yang melihatnya sangat marah atas kejadian itu. Belum beberapa mil Manuel dan Pani berlayar, perahu mereka malah bocor dan terpaksa mereka berenang menuju pulau kembali. Di pulau langsung terjadi perkelahian yang hebat dan membuat Manuel terluka. Selain itu, Jack menawan Pani. Untungnya segera datang Manuel yang menolong Pani. Di pagi hari, Manuel membersihkan lukanya. Di sisi lain, Maria terus menjalankan aksinya dengan menggunakan Jack sebagai boneka percobaan. Disitulah Jack terus mengejar Manuel dan Pani. Hingga perkelahian berlangsung sengit dan Manuel berhasil terbunuh akibat ritual dari Maria. Maria sangat senang akan hal ini. Setelah segala sesuatu, cobaan demi cobaan dihadapi Pani, akhirnya Pani bertemu dengan orang-orang yang membawa kapal. Pani dibawa dan Pani disuguhi makanan yang enak. Saat itu, Jack yang mengetahui hal tersebut berusaha meminta agar kapal itu berhenti. Tapi Pani tak membiarkan hal itu terjadi.
Film pun selesai. Itulah seluruh alur cerita dari film Survival Island. Semoga dapat menghibur kalian. Mohon maaf kurang lebih. Dan sampai jumpa di next video. Terima kasih.